Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakalan ngejabarin tentang tips dan trik dapat IPK 4 sesuai judulnya. Tapi sebelum itu, langkah lebih baik jika teman-teman like dan subscribe channel YouTube ini. Oke, dimulai dari cerita dikit kali ya. Jadi dulu itu aku bukan totally sekarang IPK-nya 4 teman-teman. Jadi kemarin itu aku lulus dengan total IPK tit gitu. Nah, aku dapat 4 itu ketika semester 1 sampai semester 3. Selanjutnya terus menurun sampai akhirnya aku lulus. Nah, tapi menurunnya itu alhamdulillah masih sesuai target. Nanti aku akan jabarin tentang tips dan trik gimana sih tips andalan yang selama ini aku amalkan, yaitu jalur langit dan juga jalur darat. Nah, apa sih jalur langit sama jalur darat? Jadi teman-teman, nanti kita akan jabarin itu lebih lengkapnya nanti. Nah, dimulai dari tips pertama. Tips pertama adalah sholawat. Nah, di sini aku udah pernah nyeritain banyak banget keajaiban sholawat yang baik yang aku alamin ataupun dialamin orang lain. Teman-teman bisa cek di Instagram aku di bagian highlight story yang berjudul Allah di situ. Nah, di situ aku udah jabarin beberapa kisah yang menarik tentang keajaiban sholawat, termasuk bagaimana agar impian-impian kita bisa tercapai juga. Nah, terus kalau misalkan aku sebelum ujian nih, aku biasanya membaca juga doa yang selalu diingetin sama mama, yaitu surat At-Toha ayat 25 sampai 28. Dan teman-teman, aku yakin pada tahu nih suratnya. Jadi ini adalah surat yang Nabi Musa ucapkan ketika dia akan menghadap Fir'aun. Jadi nanti bisa dibaca surat itu untuk bisa mempermudah aktivitas-aktivitas kita harian. Nah, terus untuk tips yang kedua adalah ridho orang tua. Nah, ridho orang tua ini aku pernah dapat cerita unik teman-teman, dimana sebenarnya semua tips ini udah pernah aku rangkum di Instagram, tapi mungkin teman-teman belum tahu Instagram aku, bisa di-add juga atau di-follow di @rizkanita. Nah, jadi waktu balik lagi aku topik waktu tentang ridho orang tua itu, aku sempet ujian pernah itu lupa banget jawabannya apa. Bahkan di detik-detik terakhir itu satu soal tuh masih nggak ngerti ini jawabannya apa ya. Ingatanku tuh bener-bener pudar gitu, padahal udah belajar, udah mempersiapkan diri dan ala-ala gitu deh. Terus tapi tetap aja ternyata lupa gitu. Terus aku bingung, kok bisa ya gitu. Nah, terus 15 menit terakhir sekitar segituan lah, ketika aku akan berakhir belnya, itu tiba-tiba aku inget teman-teman jawabannya apa. Terus akhirnya aku bisa menjawab itu dan oke, setelah itu aku kumpulkan. Jadi sekedar info teman-teman, aku tuh kalau misalkan ujian selalu keluar paling akhir atau kalau enggak menjelang-jelang akhir. Sampai temen aku tuh bingung gitu, Ita kamu ngejawabnya kayak apa gitu, kenapa selalu akhir? But I think it's okay gitu, ketika kita dikasih waktu ya kenapa sih harus buru-buru. Tapi itu semua pilihan ya teman-teman, kalau itu pilihan aku, karena aku lebih suka untuk menjawab dengan teliti dan aku warna-warna gitu menjawabnya. Jadi kebetulan dibolehin juga di fakultas, jadi aku selalu pulang paling akhir. Karena itu tadi aku menempatkan jamnya itu, ya udah deh kalau bisa keluar nanti kenapa sekarang gitu, masih ada waktu, bisa dibuat untuk koreksi dan juga nambah-nambah ide di tulisan kita. Nah, balik lagi ke ridho orang tua tadi teman-teman, ketika aku baru inget 15 menit terakhir, abis aku kumpulin, aku ngecek HP dong karena udah selesai ujiannya, dan disitu aku shock banget, ternyata sekitar 15 menit yang lalu juga mama aku tuh bilang beliau baru mendoakan aku di sholat duhanya, mendoakan ujian aku. Dan itu amazing banget sih. Terus kayak oh, jadi tadi aku inget itu karena ada doa ibu ketika beliau sholat duha dan itu terkabulkan gitu. Dan aku disitu kayak terenyuh banget, wow, ridho orang tua itu luar biasa ya ternyata gitu. Nah, terus untuk yang tips ketiga, ini agak cepet aja nggak apa kali ya videonya. Nah, untuk tips yang ketiga ini aku sedikit nyontek teman-teman karena aku lupa. Tips ketiga ini adalah minta belak-belakan ke Allah. Nah, maksudnya apa sih? Jadi teman-teman, Allah itu sesuai nih, aku pernah ngejelasin ini sih di video vlog pertama aku. Nah, Allah itu sebenarnya tahu kita tuh maunya apa. Allah tuh tahu banget kita butuhnya apa. Tapi Allah itu lebih senang kalau misalkan kita doanya detail gitu, karena artinya kita yakin. Nah, sebenarnya Allah tuh tahu banget kan kita tuh maunya apa, butuhnya apa.
ketika aku pengen IPK. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi karena aku tuh menyadari bahwa aku tuh tipe orang yang pelupa, aku tuh selalu punya list doa yang aku baca ketika habis sholat. Tara. Dan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Nah, jadi itu salah satu impian aku di sini adalah punya IPK. Nih, kalau teman-teman nggak percaya, aku pernah nulis IPK target aku, dan itu aku tulis saat maba. Nah, terus aku juga biasanya nempel di papan tulis kayak gini, cuma sekarang udah aku copot karena aku udah pindahkan ke Blitar. Dulu waktu di Jogja tuh aku seneng banget nempel-nempel kertas-kertas impian-impian aku, terus aku selawatin tiap hari, terus aku minta doa tiap hari. Intinya minta ke Allah, boleh nggak doa yang ada di papan tulis itu aku sebutin, itu dikabulin gitu. Nah, dan tempelan-tempelan itu walaupun aku copotin dari apa itu namanya papan tulis, tapi tetap aku simpan di buku ini gitu. Jadi buku ini tuh isinya adalah sticky note impian aku yang dulunya aku tempel di tembok. Dan tahu nggak sih, di sini ada tulisan IP target aku ketika aku lulus. Dan qadarullahnya beneran dong, aku lulus dengan IPK yang selama ini aku doakan. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan doa, kayaknya perlu kita camkan baik-baik bahwa doa itu membawa berkah loh. Kalaupun doa yang kita harapkan tidak terkabul, pasti Allah punya jawaban yang lebih baik. Atau bisa jadi doa kita ditunda. Aku udah pernah bahas ini juga nih di vlog pertama aku. Tuh nanti bisa ngeliat ya di vlog aku yang ini. Oke, jadi kita langsung aja next ke step selanjutnya. Yaitu jujur. Aku nyontek teman-teman, maaf ya. Karena aku tadi udah bilang aku pelupa. Terus yang ke tips keempat ini adalah jujur. Jadi inna amalu niat, semua itu bermula dari niat. Jadi memang sejak maba aku memutuskan untuk meyakinkan diriku, apapun yang kamu lakukan, ujian atau apapun itu, kamu harus bisa doing by yourself gitu. Maksudnya kamu harus yakin kalau kamu bisa. Kalaupun kamu salah ataupun ya itu adalah proses belajar gitu. Jadi memang aku niatkan sejak aku masuk semester 1 aku tidak ingin mencontek, dan memang di UGM kayaknya nggak ada yang nyontek guys. Dan aku tuh dulu sempet minder waktu maba karena ngeliat teman-teman aku tuh pada kayak aktif ngomong, public speakingnya jago, terus pada rajin-rajin belajar itu. Tapi itu justru membuat aku semakin semangat. Kalau mereka bisa, oke, berarti aku juga harus bisa gitu. Aku juga harus belajar dari mereka. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang lebih A, lebih B, lebih bidang C atau D yang kita lakukan, minder, oke. Tapi tenang aja teman-teman, setelah minder, what's next? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa seperti mereka atau bahkan bisa melebihi mereka? Jangan sampai kita justru minder terus kita jadi takut gitu. Misal dulu ngelihat orang, kenapa dia berani banget ya ngomong di depan umum gitu, sebenarnya aku masih ketar-ketir gitu. Ya udah gitu, kita pelajari apa yang bisa dipelajari dari dia, terus kita belajar juga dari dia gitu. Dan karena perlahan kita pun harus belajar by proses, bukan accident tiba-tiba gitu. Jadi semuanya perlu untuk kita latih dikit demi dikit. Jadi buat teman-teman yang misalkan sedang merasakan minder, jangan terlalu minder, karena sebenarnya apapun yang berlebihan juga nggak baik. Tapi kita harus justru belajar dari orang yang kita kagumi. Oke, di next terakhir adalah aku nyontek, kelihatan nggak? Belajar. Nah, belajar ini bisa teman-teman sesuaikan dengan gaya belajar teman-teman sendiri. Kalau misal teman-teman buka di Google, itu banyak banget tipe-tipe belajar. Ada visual, auditory, satu lagi aku lupa. Nah, pada intinya adalah sesuaikan dengan gaya belajar teman-teman dan juga jam aktifnya teman-teman itu lebih mudah menyerap informasinya kapan. Kalau aku dulu in case aku tuh orangnya pelupa ya dong. Tahu dong pasti, aku aja tadi nyontek barusan, nyontek tips-tips. Nah, karena aku menyadari bahwa diriku ini pelupa, makanya aku mencatat kembali isi PPT yang dikasih dosen dan juga apa yang dosen ajarkan gitu. Karena dengan aku mencatat itu, aku juga sebenarnya sambil kayak
nge-record ulang kembali ingatanku, dan juga aku sering banget kayak sok-sokan ngajar gitu, padahal yang nggak aku ajar nggak ada, jadi aku kayak ngomong-ngomong sendiri dan lain sebagainya biar lebih nancep ke otak gitu. Nah sama seperti teman-teman itu pasti punya gaya belajarnya juga, jadi temukan gaya belajarmu dan kita bisa belajar dengan nyaman dan juga masuk intinya. Oke teman-teman, karena kayaknya udah dulu deh tips dan trik IPK 4 kali ini, semoga bisa menjadi pembelajaran dan juga besar manfaat yang bisa diambil. Kalau misalkan ada salah kata, aku mohon maaf banget. Tapi di sini kayaknya terlepas dari fakultas apapun, tips yang aku kasih barusan ini bisa berlaku general sih. Kayak maksudnya kan ada nih fakultas yang sangat praktek terus, atau ada fakultas yang ujian terus atau apa gitu, dan aku tidak bisa mengeneralisir karena memang beda-beda tantangan per fakultas. Cuma kayaknya tips yang barusan aku kasih bisa diterapin oleh semua teman-teman. Jadi jangan khawatir, ada jalur langit dan juga jalur darat loh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi kita. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.